Kalau kita dengar nama Stamford Raffles, apa sih yang kebayang? Mungkin bunga raksasa atau jalanan mewah ya? Tapi siapa sebenarnya dia? Nah, kali ini kita akan coba bedah paradoks orang ini. Dia itu dipuja sebagai seorang cendekiawan, tapi di sisi lain dikecam juga sebagai penjara. Percaya deh, ceritanya jauh lebih rumit dari yang kita kira. Oke, kita mulai dari fakta yang jujur aja, cukup bikin kaget. Raffles itu cuma berkuasa di Nusantara selama 5 tahun. Cuma 5 tahun, dari 1811 sampai 1816. Singkat banget kan? Nah, pertanyaannya gimana ceritanya dalam waktu sesingkat itu pengaruhnya bisa begitu besar? Bahkan mungkin lebih membekas daripada penguasa Belanda yang udah puluhan tahun di sini. Aneh kan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Jadi, Raffles ini siapa sih sebenarnya? Apa dia seorang intelektual yang tercerahkan? Atau seorang reformis yang punya visi jauh ke depan? Atau jangan-jangan cuma imperialis biasa yang cari untung buat negaranya? Jawabannya, yang bikin pusing ternyata, ya semua itu benar. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita lihat dulu sisi Raffles yang mungkin paling banyak orang tahu dan kagumi, yaitu kecintaannya yang luar biasa dalam sama kebudayaan Jawa. Dan ini bukan sekedar hobi iseng ya, ini beneran sebuah passion, sebuah hasrat yang besar banget buat dia. Perjalanan karirnya sendiri itu udah kayak cerita film loh. Bayangin, Raffles itu mulai dari nol banget, cuma seorang juru tulis rendahan di East India Company. Tapi otaknya encer dan ambisinya gede banget. Dia melesat naik pangkat sampai akhirnya dikirim ke Asia Tenggara. Perlu diingat, di zaman itu lompatan karir kayak gini tuh langka banget. Nah, ini poin pentingnya. Raffles itu beda. Dia bukan cuma administrator atau tentara yang numpang lewat. Dia itu tulus, benar-benar terpesona sama peradaban dan budaya yang dia temui di sini. Dia itu seorang naturalis, sejarawan, sekaligus ahli bahasa yang rasa ingin taunya tuh nggak ada habisnya. Dan rasa penasarannya ini bukan cuma omong kosong loh, ada hasilnya. Atas perintah dialah Candi Borobudur yang waktu itu masih terkubur, mulai digali lagi. Dia juga yang mendokumentasikan budaya Jawa dengan super detail di bukunya yang legendaris, The History of Java. Bahkan bunga raksasa ikonik itu, Rafflesia, kan dinamai dari dia. Jadi di sini dia kelihatan banget perannya sebagai seorang pelestari budaya. Oke, kita geser sedikit ya. Sekarang kita lihat sisi lain Raffles, yaitu sebagai seorang reformis. Ternyata dia nggak cuma tertarik sama masa lalu Jawa aja. Dia juga punya visi yang ambisius banget buat masa depan, terutama soal ekonomi. Nah, ini dia kebijakan andalannya. Sistem sewa tanah atau yang dikenal sebagai land rent system. Kalau didengerin, tujuannya ini kedengeran maju banget loh buat zaman itu. Dia mau hapus sistem feodal dan tanam paksa, terus diganti sama ekonomi pasar bebas. Jadi idenya, petani bisa langsung sewa tanah ke pemerintah. Keren kan idenya? Tapi, disinilah kita lihat bedanya teori sama praktek. Di atas kertas, visinya mulia banget. Bebaskan petani, modernisasi ekonomi. Keren. Tapi kenyataannya, kacau balau. Petani yang nggak ngerti ekonomi uang tunai malah jadi terjerat utang ke rentenir. Administrasinya amburadul. Nah, ini contoh sempurna gimana visi yang terlalu Eropa sentris waktu dipaksain di sini, gagal total. Sampai di titik ini, gambaran Raffles mungkin kayak seorang intelektual yang visioner. Tapi mungkin agak naif ya. Cuma tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Ada sisi lain yang jauh lebih gelap. Sisi yang bisa dibilang brutal dan tanpa ampun. Sekarang kita masuk ke bab yang paling kontroversial selama dia di sini. Ini adalah momen di mana Raffles, si cendekiawan, berubah jadi penakluk yang kejam. Semua demi kepentingan Imperium Inggris. Jadi, di tahun 1812, Raffles pengen nunjukin siapa yang berkuasa. Dia memerintahkan serangan militer besar-besaran ke Keraton Yogyakarta. Peristiwa ini kita kenal sebagai Geger Sepehi. Kenapa Sepehi? Karena melibatkan tentara bayaran sepoi dari India. Dan yang paling ironis, tindakan brutal ini justru menghancurkan pusat kebudayaan Jawa, tempat yang dia bilang sangat dia kagumi. Dampaknya, parah banget. Ribuan naskah kuno yang nilainya nggak bisa diukur pakai uang, dijarah, dibawa ke Inggris. Pusaka-pusaka kerajaan diangkut semua. Jadi serangan ini bukan cuma soal ngerampok harta ya, ini juga soal melumpuhkan kekuatan politik dan bisa dibilang menginjak-injak martabat Keraton Yogyakarta. Jadi
Gimana nih? Kita sekarang punya dua sosok Raffles yang 180 derajat beda. Di satu sisi, dia pelestari budaya. Tapi di sisi lain, dia juga perusak budaya. Dia mau jadi reformis, tapi sekaligus jadi penindas. Terus, gimana cara kita memahami orang yang penuh kontradiksi kayak gini? Nah, coba kita lihat tabel ini. Ini benar-benar nunjukin dua wajah Raffles. Coba bayangin, orang yang sama yang kasih perintah buat bersihin Borobudur, itu juga orang yang kasih perintah buat menjarah Keraton Yogyakarta. Orang yang sama yang nulis buku memuja-muja kebudayaan Jawa, dia juga yang bawa kabur naskah-naskah berharga dari kebudayaan itu. Nah, inilah inti dari paradoks Stamford-Raffles. Mungkin kesimpulan yang paling pas ya ini, Raffles itu sebetulnya kayak wujud nyata dari kolonialisme itu sendiri. Sebuah kekuatan yang bisa di satu waktu mengagumi dan mempelajari sebuah budaya, tapi di waktu yang sama juga mengeksploitasi dan menghancurkannya. Semua demi apa? Ya, demi keuntungan dan kekuasaan. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Raffles ini pahlawan atau penjahat? Jawabannya, dia bukan salah satunya. Dia adalah keduanya. Warisannya, itu seperti cermin dari sejarah itu sendiri kan? Selalu ada sisi terang dan sisi gelapnya. Nah, pada akhirnya, pertanyaan ini saya lempar kembali ke Anda. Gimana seharusnya kita mengingat tokoh yang merupakan seorang pencipta, sekaligus seorang penakluk,